Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas IPA Bu Reski. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke sistem perkembangannya, kita mengingat kembali dulu tentang tumbuhan. Di kelas 7 kita sudah pernah belajar tentang tumbuhan ini. Kita lihat klasifikasinya. Nah, tumbuhan itu masuk ke dalam kingdom Plantae. Nah, yang digolongkan menjadi dua, yakni tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan yang berpembuluh. Ya. Tumbuhan yang tidak berpembuluh artinya apa? Tumbuhan yang tidak mempunyai batang dan daun sejati. Nah, kita ingat itu contohnya ada lumut. Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh dia mempunyai batang dan daun sejati. Apa contohnya? Kita ingat ada pohon mangga. Iya, pada pohon mangga kita bisa tahu ada daun, ada batang, dan ada akar yang jelas sekali bisa kita lihat. Nah, untuk tumbuhan yang berpembuluh ada dua lagi, itu ada jenis tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji terbagi atas dua, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, berbiji terbuka ini biasanya dia tidak ditutupi oleh daging buah, contohnya pada pinus, ya. Kemudian untuk angiospermae atau berbiji tertutup, biasanya bijinya ditutup oleh daging buah. Contohnya ada apa? Ada mangga, ada jambu, begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya lumut. Kita bisa lihat tidak jelas, tidak ada batang dan daun. Dan ini paku sudah ada batang dan daun tapi sangat rendah. Kita lanjut lagi, ini pinus, itu golongan Gymnospermae. Dan ini kita lihat tumbuhan Angiospermae ya, yaitu ada tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem perkembangbiakan pada Angiospermae ini. Jadi ada perkembangbiakan pada Angiospermae ini ada dua, yakni kita lihat ada vegetatif dan ada generatif. Nah, vegetatif dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan ini dibantu oleh tangan manusia. Sekarang kita bahas dulu tentang vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Jadi vegetatif alami itu merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tubuhnya sendiri tanpa bantuan tangan manusia. Ya, jadi ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama ada rizoma, yang kedua ada stolon, yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat ada umbi batang, yang kelima ada kuncup adventif daun. Yang pertama kita bahas adalah rizoma. Kita lihat apa itu rizoma. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Apa contohnya? Kalian bisa lihat ada, sebentar, ada kunyit, kemudian ada lengkuas, ada jahe. Nah, mana? Lihat kursor ibu, ini adalah ruas-ruasnya, ini bukunya. Ini tumbuh nanti tunasnya, yang disebut dengan rizoma. Ya, lanjut. Setelah rizoma, kita masuk ke stolon. Apa itu stolon? Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Pada tanaman apa ini? Kita bisa lihat pada gambar. Ada yang tahu ini? Ya, inilah stroberi. Jadi, stolon itu apa? Ya, tadi, batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Nanti ketika dia ada di tanah, ini yang ada di kursor ibu, akan tumbuh akar baru dan akan menjadi individu baru. Nah, contohnya itu pada stroberi. Oke, kita lanjut lagi. Selain pada stroberi juga ada pada tanaman ini. Kamu pernah melihat ini? Ya, ini adalah tanaman pegagan. Biasanya pada daerah yang lembab atau di rumput-rumput. Ya, ini biasanya dia berkoloni atau dekat dengan rumput-rumput ini. Kita lanjut setelah stolon. Ada juga contohnya itu lili Paris. Ini tanaman yang paling banyak sekarang ditanam ya.
tanaman hias yang ada di rumah. Biasanya ini tumbuh seperti tunas baru. Nanti tunas itu menjulur, nanti akan ketika bertemu dengan tanah akan tumbuh akarnya dan menjadi individu yang baru ya. Lanjut, kita masuk ke umbi lapis. Nah, kamu mungkin sudah bisa membayangkan umbi lapis itu adalah umbi yang berlapis-lapis yang ada di dalam tanah. Benar sekali, contohnya adalah bawang merah. Ini pembagiannya. Lihat, bagian lapisan-lapisan ini disebut dengan sisik-sisik, kemudian ini disebut dengan kuncup, ini disebut dengan subang atau cakram yang di bawah dekat akar ya. Nah, contoh umbi lapis ini tidak hanya bawang merah. Kalau kamu rajin di dapur, membantu orang tua kamu, pasti kamu tahu. Itu apa? Nah, istilah lain untuk umbi lapis adalah bulbus. Jadi ada bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Itu contohnya. Kemudian kita lanjut lagi, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang pada tanaman yang mengalami penggembungan dan berisi cadangan makanan. Ada tanaman apa saja? Coba kita lihat. Itu pada kentang, benar sekali. Nah, kalian pernah melihat kentang, biasanya ada bagian yang seperti lipatan-lipatan pada kentang, nanti lama-kelamaan situ akan tumbuh tunas. Nah, itu dia. Akan tunas ini nanti kalau kita tanam akan menjadi individu baru kentang. Dan selain dari kentang, apa aja contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi batang? Yaitu satu lagi, kamu tahu ini? Iya, benar, ini adalah ubi jalar. Oke, kita lanjut. Kuncup adventif daun. Nah, itu kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang berserta calon daun. Nah, ini juga pada tanaman yang ada di rumah kita. Pernah lihat ini? Iya, benar, ini namanya tanaman cocor bebek. Kamu bisa lihat ada tunas di pinggiran daunnya. Nah, ini akan menjadi individu baru kalau kita tanam, kita ambil, kita tanam di tanah, nanti akan menjadi individu baru dari cocor bebek. Oke, kita lanjut. Jadi, ada beberapa vegetatif alami, kita ulang kembali. Rizoma, contohnya ada pada jahe, lengkuas, dan kunyit. Kemudian ada stolon, contohnya pada stroberi, pegagan, dan lili Paris. Kemudian umbi lapis, contohnya apa? Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian umbi batang, contohnya apa? Kentang dan ubi jalar. Kemudian ada kuncup adventif daun, contohnya pada tanaman cocor bebek. Nah, sampai di sini apa kalian paham? Kita lanjut ya ke vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh tangan manusia. Satu, contohnya cangkok. Yang kedua, merunduk. Yang ketiga adalah setek. Nah, cangkok, kita lihat, cangkok dapat dilakukan dengan mengelupaskan kulit kayu pada batang tumbuhan berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Ini gambarnya. Ya, yang pertama nanti kita bisa mengelupaskan batang kayu ini biasanya pada tumbuhan yang berkambium ya. Contohnya pada mangga, pada jambu biji seperti ini. Setelah dikelupaskan, nanti ini dibersihkan dan kita beri tanah, media tanam. Nanti ada yang membungkusnya menggunakan plastik, ada yang membungkusnya menggunakan sabut kelapa. Nanti kita siram, tapi tidak terlalu basah ya, nanti berkala. Nah, akan tumbuh akar-akarnya seperti ini nanti. Nih hasilnya. Nah, setelah tumbuh nanti baru kita potong. Bisa ini ditanam menjadi individu yang baru. Ya, tugas kamu nanti kamu bisa cari searching di internet apa kelebihan dan kekurangan dari tanaman hasil cangkokan ini. Bagaimana sifat akarnya, bagaimana sifat hasil buahnya. Kamu cari nanti sendiri ya. Kita lanjut ke contoh tanaman yang dicangkok ya, kita lihat. Kita lihat ada, ini pohon apa, ada yang tahu? Ya, ini adalah pohon mangga. Kemudian ada lagi pohon jambu biji yang biasa dicangkok ya. Ada tanaman lain yang bisa dicangkok? Pasti ada, silahkan kamu cari sendiri. Oke, kita lanjut. Merunduk. Merunduk ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah
tumbuh akar. Nah, ada pada contohnya apa? Kita bisa lihat cara menunduk ini begini. Ada tanaman dan tumbuh sulurnya atau ada bagian batang yang bisa kita tanamkan di tanah. Nanti menggunakan penjepit biar tidak bergerak, nanti ditimbun tanah, lama-kelamaan akan tumbuh akar pada bagian kita timbun tanah tadi. Nah, akar ini lama-lama tumbuh tunas, akan tumbuh tanaman baru. Ini akan jadi individu yang baru. Timbul pertanyaan, apakah ini bisa dipotong, Bu? Ya boleh saja, karena ini sudah ada akar. Nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru yang terpisah dari individu induknya. Oke? Apa contohnya? Biasanya merunduk ini bisa kita lakukan pada tanaman yang mempunyai batang yang lentur. Ini contohnya. Pernah lihat bunga seperti trompet ini? Ya, ini namanya bunga alamanda. Ya, dan bisa juga pada tanaman apa? Kamu bisa lihat ini. Benar, ini adalah sirih merah yang biasanya sering sekarang orang menanamnya di lingkungan rumah sendiri, ya. Dan ini juga merupakan tanaman herbal yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Oke, kita lanjut. Ya, ini setek. Setek itu ada dua. Ada setek batang, ada setek daun, ya. Kita lihat setek batang memisahkan bagian batang tumbuhan dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya pada apa? Pada singkong. Ini batang singkong yang tua dipotong, kemudian ditancapkan ke tanah. Nah, akan timbul tunas yang baru, ini akan jadi individu baru. Begitu. Ya, dan kita lanjut. Setek daun. Nah, kalau tadi stek batang kita mengambil bagian batang, kalau stek daun kita akan mengambil bagian daun tumbuhan dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru seperti ini. Tahu tanaman sukulen? Nah, biasa sukulen ini harganya lumayan ya. Ini adalah tanaman indoor biasanya. Kemudian mengembangbiakannya biasanya menggunakan ini. Diambil daunnya, kemudian diletakkan di atas media tanam, akan tumbuh seperti ini. Selain sukulen juga ada tanaman yang bisa kita jadikan stek daun, yaitu cocor bebek. Nah, tadi Bu, cocor bebek itu kan dia tumbuhnya dengan kuncup adventif. Nah, kalau dia tumbuh sendiri tanpa bantuan manusia, berarti dia vegetatif alami. Tapi ketika kita ambil daunnya, kita bantu tanam, berarti kita kita potong daunnya, berarti kita sudah melaksanakan stek daun. Begitu. Itu bedanya ya. Jadi, kalau vegetatif alami, dia tumbuh sendiri tanpa bantuan manusia. Kalau vegetatif buatan, dia dibantu oleh tangan manusia, ya. Nah, sampai di situ pelajaran kita untuk perkembangbiakan tumbuhan pada Angiospermae. Nah, ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian searching, yaitu tentang mengembangbiakan tumbuhan dengan teknik mengenten dan mengokulasi. Silakan kalian searching di Google, dibaca-baca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini mudah kalian pahami dan kalian tetap bersemangat walaupun belajar di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.